Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10 ya, di mata kuliah kriptografi. Hari ini saya akan membahas masih dalam kategori kriptografi klasik ya, yaitu one time pad atau Vernam Cipher. Ini beberapa judul penelitian yang bisa dipakai. Kalian bisa buka Google Scholar, terus tulis aja implementasi one time pad OTP ya, singkatannya. Jangan sampai keliru dengan one time pad. Istilah OTP ini kalau di penelitian nanti ada dua istilah ya, udah dua makna ya. Ada one time pad untuk kriptografi, ada istilah one time password OTP ya, kode OTP one time password. Jadi jangan sampai ketukar antara one time pad sama one time password. Singkatannya karena singkatannya sama ya. Oke, apa itu OTP? Saya bahas langsung. OTP ditemukan pada tahun 1917 oleh G. Vernam dan Mayor Joseph Maubourg. OTP sering disebut Vernam Cipher karena penemunya ya, nama penemunya. OTP merupakan algoritma yang relatif gampang untuk dipelajari dan sudah dinyatakan oleh para ahli kriptografi sebagai perfect encryption algorithm. Hampir semua kriptografi klasik ini jarang dipakai ya sebenarnya kalau dalam dunia real. Kalau dalam dunia real, kriptografinya menggunakan kriptografi modern berbasis biner. Kalau masih belajar sih nggak apa-apa ya, saya satu mengimplementasikan aja. One Tempad berisi deretan karakter kunci yang dibangkitkan secara acak. Algoritma OTP merupakan algoritma berjenis symmetric key, yaitu kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi merupakan kunci yang sama. Karena nanti ada beberapa algoritma yang asymmetric key, yaitu kunci enkripsi sama dekripsinya berbeda ya. Jadi ada dua kunci. Dalam proses enkripsi, algoritma ini menggunakan cara stream cipher di mana cipher berasal dari hasil XOR antara bit plaintext dan bit key. Nah, kita belajar lagi tentang proses mengeksorkan di mata kuliah aljabar linier. Ini udah kelewat sih. One time pad atau OTP adalah skema enkripsi simetris di mana kita nanti akan kembali mengenal namanya XOR ya. Ada OR, AND, XOR, XAND, dan lain sebagainya. XOR itu jika false ketemu false, hasilnya false. False ketemu true, hasilnya true. Tapi kalau true ketemu true, hasilnya false. Atau satu ketemu satu, hasilnya nol. One time pad adalah skema enkripsi simetris di mana plain text dikombinasikan biasanya dengan operasi XOR dengan sebuah kunci acak yang panjangnya sama dengan plain text. Jika kuncinya benar-benar acak, hanya dipakai sekali dan dijaga kerahasiaannya, maka OTP memberikan perfect secret, kerahasiaan sempurna. OTP sering dikaitkan dengan Vernam Cipher versi OTP B2 XOR. Nanti ada dua versi, ada versi abjad sama versi biner. Oke, ini dulu. Fungsi untuk mengenkripsi hanyalah menggunakan XOR ya. Kalau ditulis dalam bentuk rumus, ciphertext adalah plain text XOR kunci. Enkripsinya sederhana ya. Plain text adalah ciphertext XOR kunci.
kalau dituliskan dalam bentuk rumus. Jadi kalau dalam OTP dengan sistem abjad, yang pertama kita mengenal namanya OTP dengan sistem huruf abjad, berbasis abjad ya. Nanti ada yang berbasis biner. Kriptografi modern itu menggunakan basis biner. Dalam sistem OTP dengan sistem huruf abjad, angka 26 muncul karena sistemnya menggunakan huruf abjad atau dalam perhitungan aljabar berupa bilangan modulus 26. Kenapa 26? Karena abjad A sampai Z jumlahnya 25. Kalau dimulai dari 0 jadi 26. Kalau ditulis dalam bentuk rumus enkripsi ciphertext ke I sama dengan plaintext ke I ditambah kunci ke I modulus 26. Deskripsinya juga sama tadi. Kalau dituliskan enkripsinya, contohnya di sini ada sebuah plaintext Budi Dharma. B itu nilainya 1, U nilainya 20, D nilainya 3, dan seterusnya. Terus kuncinya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian dijumlahkan. Kalau berbasis abjad dijumlahkan ya, nggak dieksorkan nih, karena nggak bisa dieksorkan. Yang bisa dieksorkan adalah yang biner. Kalau ini dijumlahkan, kemudian dimodulus 26. Deskripsinya juga sama. Kalau diimplementasikan di Python, sangat mudah. Sini saya kasih contoh. Kita bisa menggunakan fungsi indeks ya, untuk mencari abjad urutan dari sebuah abjad. Sebenarnya kita buat variabel abjad, kemudian kita masukkan sebuah list, ini namanya list ya, A, B, C, D, F, G. Untuk mengakses indeks ya, kita menggunakan fungsi dot index. Supaya B, semuanya di sini abjad dot index B. Itu berarti nilainya adalah 1, 0, 1. Kuncinya A. Jadi enkripsinya tinggal variabel plain text ditambah variabel kunci modulus 26. Hasil abjad hasil. Sangat mudah kalau menggunakan sistem abjad ya. Nggak menggunakan XOR. Nah sekarang kita masuk OTP dengan sistem biner. Nanti tugasnya hari ini ada tugas membuat dekripsi OTP. OTP dengan sistem biner menggunakan tabel operasi XOR. Jadi diingat-ingat ya, XOR itu operasinya hasilnya seperti ini. 0, 1, 1, 0. Semua akan false jika sama-sama. Kalau ada yang true, hasilnya true. Contoh ya, langsung ke contoh. Sebuah plain text, tulisannya adalah Rusdi, kemudian kunci harus sama ya. Panjang kunci harus sama dengan panjang plain text. Kalau nggak sama nanti diulang-ulang kuncinya. Rusdi crash. Pertama kita harus konversi karakter plain text atau pesan yang akan kita enkripsi itu dengan biner ke binernya. Biner dari apa? Dari nilai ASCII. Jadi R besar itu di ASCII desimalnya atau nomor urut berapa? 82 ya. 82 itu binernya berapa? 01, 01, 00, 10. U besar binernya berapa? ASCII-nya 85, binernya 01, 01, 01, 01. Dan seterusnya. Ini plain text, ini kuncinya. Masing-masing diambil kode ASCII-nya berapa, kemudian notasi binernya berapa. Langkah selanjutnya kemudian ini kita XOR-kan. XOR-kan ke kunci. Kalau dituliskan penjelasannya menjadi seperti ini ya. R, C, kita XOR-kan. Ciphertext-nya adalah ini. Kemudian kode ASCII-nya berapa. Ini kita desimalkan berapa, terus nanti kita ambil kode binernya. Nah, kode ASCII kadang nggak muncul di karakter, ya. Nggak muncul di monitor. Contohnya kayak Ctrl Q, Ctrl G, Ctrl R gitu ya. Nanti caranya gimana? Kita harus menyiapkan. Di sini saya kasih contoh.
Di sini saya kasih beberapa tahapan ya untuk membuat enkripsi dengan OTP. Pertama kita harus bisa mengkonversi abjad ke kode ASCII. Kemarin sudah bahas ya, menggunakan kode ORT. Contohnya karakter R besar, kode ASCII-nya berapa? Di Python kita bisa menggunakan ORT, di bahasa pemrograman lain harusnya sama ya. Mungkin ada beberapa perbedaan. Muncul angka 82. Kalau sudah ada 82, tinggal kita selanjutnya adalah konversi ke biner. Mengkonversi ASCII ke biner. ASCII value 82, binernya berapa? Kita bisa menggunakan fungsi bin. Terus kita hilangkan dua karakter pertama di depan. Karena bawaannya itu nanti di sini sebenarnya ada 0B, menunjukkan dia biner. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan dua karakter pertama. Untuk mencetaknya kita bisa menggunakan print binary value. Kalau sudah dapat nilai binernya, kemudian kita XOR-kan masing-masing. Melakukan XOR antara dua biner. Menggunakan fungsi XOR, yaitu kutip ini. Harusnya sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya kalau diimplementasikan di bahasa pemrograman ya. Bin integer ini untuk mengkonversi bahwa itu ada bilangan integer. Ini XOR-nya, ini karakternya. Z-fill ini gunanya untuk memastikan bahwa masing-masing itu ada 8 bit, panjangnya 8. Kemudian kita masukkan ke variabel hasil XOR, baru kita cetak. Nah, harusnya sudah bisa ya, enkripsi deskripsi seperti itu ya. Yang terakhir, yaitu jika di enkripsinya itu muncul karakter-karakter khusus yang di ASCII yang nggak bisa kita tampilkan seperti kontrol W, kontrol Q tadi ya, maka kita harus menyiapkan dalam bentuk dictionary ya. Ini saya kasih contoh fungsi untuk menampilkan beberapa karakter yang nggak bisa dicetak supaya bisa muncul. Jadi kita siapkan dulu variabel ASCII, isinya adalah key dan value. 0 itu isinya 0, 1 kontrol A, 2 kontrol B, 3 kontrol C. Ini contoh ya. Dan seterusnya sesuai dengan kode ASCII yang nggak muncul. Jika if, ini nama fungsi ya, ASCII value, 0 atau lebih kecil 31, get value kontrol apa. Contohnya angka 17 adalah kontrol Q. Nah, di sini saya sudah gabungkan semuanya menjadi satu, menjadi sebuah program implementasi enkripsi one time pad. Di sini ada fungsi untuk menampilkan karakter khusus, ini proses enkripsinya, zipper, ASCII value ordo, kemudian ini kita binerkan, kemudian kita masukkan jadi satu karakter. Contohnya di sini plain text-nya Rusdi, kuncinya crash, zipper text-nya kita cetak, muncul karakter sesuai dengan yang di materi sebelumnya. Ctrl Q, Ctrl G, Ctrl R, Ctrl W, dan Ctrl A. Ini adalah proses enkripsinya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengembalikan dari karakter ini, ciphertext ini, kembali lagi menjadi sebuah plain text Rusdi. Oke, tugasnya adalah itu. Jadi silakan dikerjakan buat deskripsi dari ciphertext ke plain text. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk di OTP ini key-nya itu penetapannya bebas ya, Pak? Key-nya penetapnya bebas. Jadi kalau panjang key sama panjang plain text nggak sama, di sistemnya harus bisa buat fungsi untuk mengulang key-nya supaya panjangnya jadi sama ya. Diulang, ditambahkan. Baik, Pak. Kalau nggak nanti di programnya dibuat inputan ya. Di sini ini kan nggak inputan ya. Jadi kalau ini plain text, masukkan plain text dia.
Rusdi. Terus kita cek panjangnya berapa ya. Pakai len ya, Python len 0, 1, 2, 3, 4. 4 karakter. Terus masukkan kunci ya. Terus kita pakai error handling. Jika kunci kurang dari 4, ini dimunculkan pesan error. Kunci kurang dari plain text gitu. Kalau enggak ya, kalau nggak usah kayak gitu ya nanti otomatis semuanya kuncinya cuma 2 karakter ya. Diulang sampai 4 panjangnya. Boleh juga seperti itu. Oke, ada Baik, Pak. pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? eh Silakan dikerjakan ya sisa waktunya sama diskusi sama temennya. Itu bagian dari pembelajaran. Nanti dikumpulkan di e-kampus pertemuan ke-10 ya. Tugas minggu depan kita bahas. Setelah itu kita akan masuk di minggu depan kita masuk kriptografi modern ya. Data encryption standar. Nah, data encryption standar di ES ini kita nggak akan bisa, perhitungan manualnya akan rumit ya, beberapa langkah. Karena prosesnya proses permutasi, XOR, dan lain sebagainya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih yang sudah datang. Tugasnya dikerjakan kalau pengen mendapatkan nilai akhir yang bagus ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Mas, kasih Pak. banyak, Pak.